Ya, ini buku referensinya. Ya, di internet ada ini. Ya, terakhir kita bicara tentang spring element ya. Eh, dari pertemuan yang terakhir itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau komentar, silakan. Saya akan review sedikit lagi sesuai tingkat pemahaman Anda. Karena minggu kemarin kan saya nggak bisa hadir. Halo, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami tentang materi spring element? Mana? Tidak ada? Ya, saya review sedikit ya. Ya, metode elemen hingga. Metode elemen hingga itu sebuah metode pendekatan. Ya, sebuah metode pendekatan karena eh, metode mechanics of material, ada kelemahan pada metode mechanics of material ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang rumit ya. Jadi eh, problem fisik yang ada itu didiskretisasi menjadi elemen-elemen dalam jumlah yang tidak terhingga ya. Tiap-tiap elemen itu terdiri dari nodal dan elemen ya. Jadi katakanlah ya, ini batang ya, batang satu, dua ini ya, batang ini. Ini kita modelkan ini jabatan perusahaan keuangan sekarang ya, keuangan dan sebagainya itu yang jabatan-jabatan yang terpenting yang ya kita kita modelkan dengan berupa sebuah garis. Nah, ini ya. Garis satu dua ini dengan dua buah nodal. Ini di ujung ini namanya titik, ini namanya nodal. Titik dua ini juga nodal. Ini adalah garisnya. Ini adalah model dari batang bar ini ya, bar atau beam. Atau dapat pula dengan dimodelkan dengan tiga buah nodal, dua buah elemen, tiga nodal. Ini ke sini, ini satu dua ini dan elemen satu, dua tiga, elemen tiga, elemen dua. Nodalnya nodal satu, dua dan tiga. Atau kalau bentuknya mungkin dua dimensi, ya,
Bisa kita modelkan dengan elemen tipe triangular seperti ini. Segitiga dengan 3 titik nodal atau segitiga dengan 6 titik nodal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dalam bentuk kuadrilateral dengan 4 nodal atau 5 nodal. Itu tipe-tipe elemen yang dipergunakan untuk memodelkan problem fisik pada metode elemen hingga. Jadi mana ya? Nah, seperti ini. Bisa dilihat ini? Bisa dilihat ya? Nah, 2 dimensi seperti ini. Nah, ini ya. Katakanlah apa namanya? Kunci pas ini ya. Modelnya kan dapat kita modelkan seperti ini ya. Kemudian ada gayanya B. Nah, ini kita bagi menjadi elemen-elemen. Kunci modelnya ini, model kunci pas ini, kita modelkan dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian modelnya ini kita potong-potong menjadi elemen dalam jumlah yang tidak terhingga. Ya, dan ini kita modelkan dalam elemen-elemen terhingga. Ini kebetulan kita pakai elemen tipe kuadrilateral ya. Ada 4 nodal. Ini maksudnya mendiskretisasi, membagi elemen-elemen menjadi modelnya ini menjadi banyak elemen yang kita susun-susun sehingga bentuknya seperti modelnya. Ini adalah metode elemen hingga. Ya, itu konsep dari metode elemen hingga. Atau dalam bentuk 3 dimensi. Nah, tipe elemen-elemen 3 dimensi yang digunakan itu ya seperti ini. Bisa tetrahedral, ada 4 nodal, tetrahedral dengan 9 nodal, atau dalam bentuk heksahedral dengan 8 nodal, atau heksahedral dengan 16 nodal, dan atau bentuk-bentuk yang heksahedral ya. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini model 3 dimensinya ini kita bagi dalam bentuk elemen-elemen dalam jumlah yang terhingga. Kita modelkan dengan elemen-elemen apa ya? Heksahedral. Ya, dalam bentuk tidak terhingga. Dalam jumlah yang tidak terhingga. Ini diskretisasi. Proses diskretisasi. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah kita melakukan pemodelan ya. Pemodelan diskretisasi ini, modelnya kita diskretisasi, kita langkah berikutnya itu kita melakukan matrik kekakuan, melakukan perhitungan matrik kekakuan dari tiap-tiap elemen ini. Tiap-tiap elemen, satu elemen ini berapa matrik kekakuan, bagaimana matrik kekakuan. Kemudian dilanjutkan dengan
menggabungkan ya apa namanya ini ini ya katakanlah ini model problem fisiknya ya. Kemudian kita modelkan problem fisik ini, kebetulan ini kita pakai elemen satu dimensi, modelnya seperti ini. Kita pilih elemen dengan 2 titik nodal, kita diskritisasi ini model kita ini dalam jumlah elemen-elemen yang tidak terhingga ya, 1, 2 dan seterusnya, hingga terbentuklah model problem fisiknya, model dari problem fisiknya. Kemudian langkah selanjutnya dalam proses analisis dengan mempergunakan metode elemen hingga adalah kita menentukan perilaku tiap-tiap elemennya ini. Bagaimana fungsi displacement. Pertama yang kita lakukan itu displacement-nya. Fungsi setelah kita diskritisasi ya dengan tipe model ini tadi ya kita diskritisasi. Langkah berikutnya adalah kita menurunkan persamaan tiap-tiap elemen. Nah, kita tentukan bagaimana perilaku tiap-tiap elemen tersebut. Dan untuk menurunkan persamaan yang sesuai bisa kita gunakan Pascal triangle untuk kasus monomial atau 1 dan 2 dimensi ya. Kalau elemennya kita pakai 3 dimensi, kita mungkin bisa menggunakan Pascal piramid ini. Ya. Jadi kita menentukan persamaannya tiap-tiap elemen. Setelah persamaan elemennya itu kita ketahui, langkah selanjutnya adalah kita menurunkan matriks kekakuan dari tiap elemen, kemudian kita melakukan assembly persamaan tiap-tiap elemen tersebut, sehingga menjadi persamaan globalnya. Nah, dari sini dengan displacement, persamaan displacement sudah kita ketahui, besar displacement tiap-tiap elemen kita, tiap-tiap nodal kita ketahui, kita bisa menghitung gaya luar yang terjadi. Itu. Menghitung displacement, dan menghitung parameter lain seperti tegangan, regangan gitu ya. Ini prosesnya kurang lebih seperti itu. Jadi bentuk umum persamaannya ya gaya sama dengan matriks kekakuan dari displacement-nya. Nah, itu pada prinsipnya perhitungan metode elemen hingga itu mengikuti 5 langkah tersebut. Ya. Kemudian bahasan kita yang pertama adalah tentang spring ya. Ini adalah merupakan proses analogi yang paling sederhana dalam belajar metode elemen hingga ya. Kemarin sudah kita bahas tentang spring elemen. Nah, mana ya? Coba saya buka dulu. Ya. Ya. Ya, spring, pegas. Dalam pegas itu kan berlaku hukum Hooke ya. F sama dengan K kali delta X ya. Pegas itu kalau kita tarik akan berubah panjang kan, mengalami perubahan panjang, kadang-kadang besar delta. Ya. Besarnya perubahan panjang ini dengan gayanya itu sebanding ya, F sama dengan K kali delta X. Ya. Di mana K itu merupakan konstanta kekakuan pegas ya, yang merupakan sifat karakteristik pegas. Ya. Di mana perubahan panjangnya itu ya panjang terakhir, posisi panjang terakhir dikurangi dengan panjang semula kan gitu kalau bekas ya. Dan
Kemudian eh, kalau pada pegas, ya elemen pegas itu dapat kita generalisasi. Elemen pegas itu dalam bentuk seperti ini, terdiri dari sebuah elemen dengan dua buah nodal atau titik, ya, titik I dan titik J, yang gitu ya, konstantannya K. Pada titik I itu bentuk umumnya akan mengalami gaya internal Fi. Pada titik J juga akan mengalami gaya internal Fj. Karena pegas ini kan eh, deformasinya kan hanya dalam arah longitudinalnya cara sumbu X saja. Maka persamaan displacement pada nodal I, nodal J itu ya hanya berupa sebuah persamaan linear ya kalau pada pegas. Dan displacement atau pergerakan titik I ataupun titik J itu bila menerima gaya luar itu dapat kita dekati dengan persamaan linear ya, kurang lebih dari monomial Pascal triangle-nya ini yang berdimensi ini dapat kita ambil persamaan yang cocok untuk perilaku pegas tersebut adalah U sama dengan A1 plus A2X ya, persamaan linear. Ini kan persamaan linear, U sama dengan A1 plus A2X. Atau dapat kita tulis U itu sama dengan, dalam bentuk matrik ya, kita tulis U sama dengan 1 matrik baris 1 X dan matris kolom A1 A2. Dimana kalau kita perhatikan di sini di titik I itu kan dapat kita anggap sebagai titik 0,0 ya, dan titik J adalah titik panjang dari bekasnya itu, titik kedua. Dapat katakanlah panjang bekasnya L, maka titik J itu panjang adalah pada saat X sama dengan L. Jadi pada saat X sama dengan 0, maka U adalah sama dengan UI. Sama dengan A, karena X-nya 0, maka A2 kali 0 mesti 0. Sehingga UI itu sama dengan A1. Ya. Sedangkan pada saat X itu sama dengan L, yaitu pada titik J, ya, UJ, akan sama dengan UI A1 plus A2 L. Ya. A1 tadi kan sudah ketemu sama dengan UI. Jadi dapat kita substitusikan. UI, UJ sama dengan UI plus A2L. Sehingga persamaan ini U sama dengan A1 plus A2X itu dapat kita tulis menjadi UI plus UJ min UI per LX. Ya. Atau dalam bentuk matrik kita tulis matrik baris 1 min X per L, X per L, UI, J. 1 min X per L ini kita namakan shape function, faktor bentuk. Dengan X per L, shape function 1 dan X per L adalah shape function 2. Jadi kurang lebih faktor bentuknya kurang lebih seperti ini. Pada shape function 1 ya. Pada shape function 1 berarti saat X sama dengan
Bila X-nya itu sama dengan 0, bagi L adalah 0 sama dengan 1. Saat X sama dengan L, di saat J ya, di sini di titik ini adalah I, ini adalah titik J. Titik J sama dengan L, ya panjangnya L, maka shape function 1 itu nilainya 0. Jadi bentuk distribusi displacement yang terjadi pada nodal I, segitiganya seperti ini. Sedangkan pada shape function 2, N2, kebalikannya. Saat X sama dengan 0, nilainya 0. Saat X sama dengan L, nilainya sama dengan 1. Ya, ini adalah shape function fungsi bentuk dari X per L pada nodal. Katakanlah kita punya bekas, kita gantungkan di atas dan kita tarik ke bawah seperti ini. Ini bekas ini bentuk umumnya dapat kita tulis menjadi bentuk yang atas ini ya. Kita modelkan dalam bentuk ini. Panjangnya L, koefisien kekakuan bekasnya K dengan 2 nodal. Kemudian pada nodal 1, di sini katakanlah nodal 1, kita gantungkan ini, dan nodal 2 atau nodal C, kita tarik ke bawah. Maka bekas akan berdeformasi secara linear ya. Satunya yang semula ada di sini akan bergeser dan J ini juga akan bergeser. Ya, sehingga pada nodal I ini akan terjadi keseimbangan gaya seperti ini. Keseimbangan gaya ya, ya, untuk umumnya usahawan bekas akan satu dimensi akan terjadi keseimbangan gaya seperti ini. Ini akan bergeser ya. Maka ini ya. Pada nodal 1 akan terjadi keseimbangan gaya seperti ini. Gaya dalam gaya eksternal, gaya reaksi akibat ujung I tadi dipegang, gayanya berupa gaya eksternal, dan akan ada sebagai akibat dari hukum Newton 3, ada gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi. Maka pada nodal 1 juga ada gaya internal F1 X ya, atau FI. Itu ya, keseimbangan gaya sesuai hukum Newton ke 1 ya. Sedangkan pada pegasnya juga ada internal force yang arahnya menekan pegas. Demikian pula pada nodal I, nodal J akan ada internal force. Dan perlu diketahui pada nodal I ini juga akan terjadi displacement kan tadi. Ya, ada displacement UI dan UJ. Ya. Sehingga
perubahan panjang yang terjadi adalah delta ya. Delta itu UJ min UI. Sehingga internal force yang terjadi di I ini akan sama dengan, karena ini arahnya keluar, external force, reaksinya keluar, internal force adalah, sehingga sesuai dengan hukum Newton pertama, jumlah gaya pada nodal I harus sama dengan 0. Gayanya berarti sama dengan Fi sama dengan minus Fj, atau Fi sama dengan minus Fj. Di mana F itu sesuai seperti yang kita sampaikan tadi, adalah sama dengan konstanta kekakuan bekas dikalikan dengan perubahan panjang yang terjadi. Ya kan? K kali delta. Mana delta adalah UJ min UI. Ini bentuknya seperti ini bersama. Fi adalah. Demikian pula pada nodal J. Internal force yang terjadi adalah sama dengan Fj. Karena ditarik ke bawah kan tadi. Tarik ke bawah, berarti gayanya ini, T ini sama dengan arah gaya dari internal force Fj. Sehingga Fj sama dengan external force-nya, yaitu K delta UJ min. Kalau kedua persamaan ini, maka bila kedua persamaan ini kita susun dalam bentuk matrik, bentuknya akan seperti ini. Ya. K minus K minus K, K I UJ sama dengan F. Fi dan Fj. Itu ya. Ini adalah K minus K minus K. K ini adalah merupakan matrik kekakuan dari elemen pegas ini. Sedangkan UI itu adalah displacement atau perubahan posisi dari titik I. Sedangkan UJ adalah displacement pada titik J. Sedangkan Fi adalah internal force sebagai reaksi akibat dari external force Fi. Fj merupakan F kecil J itu merupakan internal force yang terjadi pada produk J akibat dari external force Fj. Nah, itu adalah konsep satu elemen pegas. Ya, pegas ya. Kemudian setelah displacement ini bisa kita cari, maka langkah berikutnya untuk mencari parameter apa saja yang ingin kita ketahui dari sistem yang ada itu dapat kita lakukan. Tahap keempatnya, kita bisa mencari displacement, tegangan, ataupun parameter lainnya. Salah satu contohnya ini ya, bisa dibaca sendiri nanti. Mungkin sudah belajar, ini kalau dua pegas disusun seri, ini contohnya seperti ini. Ya, apa kemudian bagaimana kalau seandainya pegasnya satu sisi diikat, satunya tidak diikat, atau ada gap. Ini boundary condition ini. Ini contohnya seperti ini. Ya. Bisa dibaca sendiri. Jika saya sampaikan pada pertemuan kedua kemarin. Kemudian ini juga contoh yang lain. Dan dari sini, dari tugas ini, mudah-mudahan sudah pada mengerjakan. Nanti saya cek lagi. Ya. Kira-kira sampai review tentang pegas ini, ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Silakan. Silakan. Kalau mau menanyakan ada yang belum dipahami. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari pengalaman mengerjakan PR ini, halo? Nih, saya anggap nggak ada pertanyaan.
Ya, saya lanjutkan ya. Topik kita pada pertemuan berikutnya. Kita akan melanjutkan ya pada topik berikutnya ya. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Bila pegas kita itu kita susun seperti ini ya. Jadi ini adalah dua buah pegas disusun seri. Pegas pertama itu kita anggap sebagai elemen pegas pertama, pegas kedua kita anggap sebagai elemen pegas kedua. Ujung pegas diikat dengan tumpuan jepit. Ya. Jadi ini jepit. Ya, pada noda satu ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Matrik kekakuan konstanta kekakuan pegasnya untuk pegas pertama adalah K1. Kemudian antara pegas pertama dan kedua itu kita definisikan nodal 3. Ya. Pada nodal 3 ada gaya F3X dalam arah sumbu X ya. Gaya 3. Kemudian ini adalah pegas kedua, elemen kedua dengan konstanta pegasnya K2 dan ujung pegasnya kita kasih nama nodal 2 gitu ya. Dan pada nodal 2 ini ada gaya eksternal F2 dalam arah sumbu X. Maka dari sistem pegas ini untuk elemen pertama dapat kita definisikan persamaan metode elemen hingganya adalah F1E. Ini ya, berarti di sini kan gimana ya caranya ya? Ini kan dapat kita tulis gini. Untuk elemen pertama. 1, ini nodal 3. Ini adalah matrik kekakuannya. Ya. Pada nodal 1 akan ada internal cos F1E. Pada nodal 3 juga akan internal cos F3E. Ini elemen pegas pertama ya. Maka persamaan elemen satu ini dapat kita tulis seperti ini. F1X, F3X ya, sama dengan K1. Matrik kekakuan elemen satunya adalah K1 minus K1 minus K1 K1. Dan displacement pada nodal 1 adalah di 1X. Jadi di sini ada di 1X itu di sini ya. Dan D3X itu pada nodal 3. Displacement pada nodal 3. Kalau pada PowerPoint yang saya bikin U ya, U3 atau 1 ya. Ini menunjukkan elemen 1 elemen 1. Sedangkan pada elemen 2 pada elemen 2 identik dengan pada elemen 1 tadi. Ya. Pada elemen 2 ya, ini adalah nodal 3, nodal 2. Ya.
ada nodal 3, ada internal force. Ada nodal 2, juga ada internal force. F 3 X. Ini F 2 X. Pada elemen 2. Pada elemen 2. Elemen 2. Ya. Di nodal 3 ada D 3X elemen 2 dan D 2X elemen 2. Ya. Jadi persamaannya menjadi seperti ini pada pegas kedua. Setelah kita mendefinisikan persamaan masing-masing elemen ini, langkah selanjutnya adalah bagaimana persamaan gabungan dari kedua pegas tersebut. Kan gitu ya. Ya. Bagaimana? Perlu Anda tahu bahwa pada posisi displacement pada 3 itu kan satu titik. Jadi kan ini kan satu titik. Jadi besarnya displacement yang diakibatkan oleh pegas 1 ataupun displacement yang diakibatkan oleh pegas 2 besarnya sama, yaitu D3X. Kan sama, kan pada satu titik. Displacement pada satu titik. Maka free body diagram dari sistem ini adalah seperti ini. Ya, pada nodal 1 ada external force F1X, ada internal force F1X, sedangkan pada posisi ujung pegasnya ada internal force F1X, sedangkan pada nodal 3 ada F3X. Ya. Bila kita pada sambungannya itu pada pinnya itu ada reaksi F3X dan external force F3X. Ya, external force. Ini kan tadi ada external force F3X, external force. Dan pada nodal 2 ada external force F2X. Sehingga free body diagramnya kurang lebih seperti ini. Maka setelah kita tahu persamaan pada pegas pertama dan pegas 2, maka bila kita pegas ini kan kita gabung menjadi satu. Maka bagaimana persamaan kekakuan dari pegas gabungannya kan gitu. Untuk menentukan hukum persamaan pegas gabungannya, maka dapat kita selesaikan dengan begini. F3X ini ya, eksternal force F3X. Itu kan sama dengan dari persamaannya tadi kita tahu bahwa F3X. Nah, ini kan ya. F3X itu sama dengan F3X1 pada elemen 1 ditambah dengan F3 akibat oleh internal force pada elemen 1 ditambah dengan internal force pada akibat pegas pada elemen pegas 2 kan. F3X ini kan sama dengan seperti pada free body diagramnya ya. F3X ini kan sama dengan penjumlahan dari F3X yang diakibatkan oleh gas pertama dan F3X yang diakibatkan oleh gaya internal yang diakibatkan oleh pegas kedua. Sehingga F3X adalah F3X elemen pertama ditambah dengan F3X elemen kedua. Dan F3X elemen pertama, F3X yang diakibatkan oleh elemen pertama, internal force ini itu kan tadi sudah diselesaikan, besarnya adalah ini ya, minus K1 D1X1 ditambah dengan K1 D3X elemen 1. Ya.
minus K1D1X ditambah dengan K1D3X elemen 1 ya. Ditambah dengan ini akibat dari elemen 2 K2 kali D3X elemen 2 dikurangi dengan K2 D2X yang diakibatkan oleh elemen 2. Nah, ini ya. Jadi F3X nilainya ini. Sedangkan F2X itu sama dengan ini ya, minus K2X kali 3X elemen 2 ditambah dengan K2D2X atau F2 ya. Hanya disebabkan oleh pegas kedua, misalnya internal cost elemen 2. Ini ketemunya. Demikian pula dengan F1X. F1X ini hanya diakibatkan oleh pegas 1. F1 sama dengan minus F1X. F1X ya. F1X. K1 D1X dikurangi dengan K1 D3X. Hanya itu aja. Ya, ini. Bila ketiga persamaan ini kita susun dalam bentuk matriks, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. F3X, F2X, F1X, K1 plus K2, K1 plus K2, minus K2 minus K1, D3 ini kan ya. K1 plus K2 kalikan K1 plus K2, D3X. Kemudian minus K2 kali D2X. Minus K1 kali D1X. Demikian pula dengan F2X. Itu kan sama dengan minus K2 kali D3X ditambah dengan K2 kali D2X. Sedangkan K1 0 kan? Ya, 0. D1 tidak ada kaitan dengan D1 pada F2X. Gitu. Sedangkan F1X sama dengan K1 kali D3X minus K1 kali D3X ditambah dengan 0 kali 2X tambah dengan K1 kali D1X. Ini kan tidak ada K2. Gitu. Bila ini kita susun ulang dalam bentuk F1, tentunya ini persamaan global dari struktur ini. Struktur ini tadi persamaan globalnya akan menjadi seperti ini. Atau persamaan global ini dapat kita tulis dalam bentuk yang sederhana, F besar sama dengan K besar kali D. F itu adalah merupakan gaya eksternal, sedangkan K itu adalah matriks kekakuan global dari struktur global tadi. Yang merupakan paduan dari elemen 1 dan elemen 2. Ya. Sedangkan D1X, matriks D1X, D2X, 3X, ini adalah merupakan matriks kolom yang dapat kita namakan global nodal force matrix, global nodal displacement matrix. Kalau force matrix itu yang ini, F1X, F2X, ini external force. Sehingga global nodal displacement matrix ini, sedangkan K besar ini global stiffness matrix untuk jadi matriks kekakuan global dari struktur tadi itu dapat kita gambarkan seperti ini. K1 0 minus K1 0, K1 K2 minus K2 minus K1 minus K2 K1 plus K2. Sistem stiffness matrix atau total system stiffness matrix atau global stiffness matrix. Itu ya. Atau lebih sederhananya dapat kita tulis seperti ini untuk matriks kekakuan dari elemen 1 kurang lebih seperti ini, dan matriks kekakuan elemen 2 seperti ini, dan bila kita gabungkan matriks satu persamaannya
pada elemen 1, ini ada persamaan elemen 1, dengan persamaan pada elemen 2, ini, bila kita gabungkan persamaan 1 dan elemen 2, menjadi persamaan global, bentuknya seperti ini. Ya, seperti bentuk tadi. Ya, oke, sekarang apa yang terjadi bila ini tadi kan dari struktur tadi itu pada nodal 1 dijepit ya. Jadi pada nodal 1 pada U1 ini nilainya 0 ya kan, karena dia dijepit. Jadi dia tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Ya nilai U1 sama dengan 0. Sehingga pada persamaan globalnya eh, dapat kita tulis sama dengan 0. Displacement-nya 0 karena dia tidak berpindah karena dijepit ya. Apa jadinya bila sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Kita selesaikan lagi. Ya. Setelah ini ketemu, maka kita bisa mencari nilai D2X atau D3X. F2 kan tahu, F3 juga tahu, K2 dan K1 tahu, maka D2X, D3X akan dapat kita cari. Dan besarnya K2, ya, ya karena susunannya seri, mengatakan dengan itu. Ya. Sekarang apa yang terjadi bila pada nodal 1 ini tidak dijepit, tetapi diasumsikan dia memiliki displacement sebesar delta. Nah, sama. Yang semula nilainya 0, kita ganti dengan delta. Ya, persamaannya akan menjadi seperti ini. Dan dapat kita selesaikan nilai T2 dan T3. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini contoh yang ada di PR itu. Ya. Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan. Bisa dimengerti? Mohon maaf ya, saya mau tanya kalau Xiaomi 2373 itu siapa ya namanya ya? Untuk keperluan absensi. Halo? Bagaimana? Tidak ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan saja. Saya coba lanjutkan dengan topik berikutnya. Gas ya, analoginya perhitungan dengan metode elemen kurang lebih seperti itu untuk kasus satu dimensi ya. Sekarang dengan direct. Sekarang kita masuk ini ya, bar elemen. Pengertian bar elemen itu adalah bar elemen itu adalah batang prismatis
batang prismatis yang hanya menerima beban dalam arah sumbunya saja. Salah satu contoh batang bar itu tirut. Ada yang tahu apa itu tirut? Ini tirut. Ya. Di mobil antara roda itu dengan setir itu ada yang namanya tirut. Ini batang ini sebenarnya disusun, dirancang hanya untuk menerima beban aksial. Contoh lain aplikasi batang bar itu ini struktur truss. Struktur truss seperti ini. Jembatan itu. Ya. Ini batang-batangnya ini diikat dengan sambungan pin atau dipasang juset ya. Ini merupakan contoh batang bar. Dia hanya menerima beban tarik atau tekan saja. Tidak ada beban lateralnya atau gesernya. Contoh lainnya aplikasi dari batang bar itu ini. Nah, struktur rangka batang pada apa itu power listrik itu ya. Itu kan sambungan-sambungannya ini itu pakai sambungan pin ya atau pakai dipasang juset. Ini juga gitu, batang-batang ini hanya menerima beban aksial saja. Bisa berupa tarik atau berupa tekan saja. Tidak ada beban momennya. Itu batang bar. Pengertian batang bar. Ada pertanyaan tentang definisi dari batang bar? Belum Jadi ada, Pak. bagaimana? Belum Tidak ada, ada. Pak, sepertinya. Tidak ada. Tidak ada ya. Itu pengertian tentang batang bar. Jadi batang bar itu sebuah batang prismatis. Dia memiliki penampang A, dia memiliki modulus elastisitas E. Bila diberi beban pada ujung-ujungnya dengan gaya F, maka batang ini akan mengalami perubahan panjang seperti pada pegas tadi ya. Akibat dari gaya ini, maka batang akan mengalami perubahan panjang. Besarnya perubahan panjang dalam hal ini saya simpulkan dengan nama delta ya. Ya kan? Dan bila sebuah benda ya, sebuah benda ini review mekanika kekuatan material ya. Ini diberi gaya gitu. Gaya F. Kita tarik ya, namanya tarik. Bila ini penampangnya adalah A, punya panjang L gitu ya. Bahannya itu dengan modulus elastisitas E, ya. Kita tarik dengan gaya L, maka pada benda ini akan mengalami apa? Akan mengalami tegangan kan ya. Berapa besarnya tegangan yang terjadi pada batang ini? Besarnya adalah gaya dibagi dengan luas penampangnya ya. Paham? Kalau gayanya ini tegak lurus penampangnya, maka gayanya ini dinamakan gaya normal ya.
maka tegangannya, kalau gayanya gaya normal, maka tegangan yang terjadi kita namakan tegangan normal, gitu ya. Gitu ya. Dia akan berdeformasi. Akibat gaya tersebut, dia akan mengalami perubahan panjang ya. Nah, lebih seperti itu ya. Jadi dia akan meregang, memanjang. Besarnya perubahan panjangnya adalah katakanlah delta itu ya. Di mana delta itu adalah panjang akhir kurangi dengan panjang semula kan gitu. Ya, kalau akibat perubahan panjang ini maka bendanya itu kita katakan mengalami apa? Meregang kan ya, peregangan. Karena yang menyebabkan benda ini eh, ber- meregang itu adalah gaya normal, maka regangannya juga kita namakan regangan normal. Itu ya. Besarnya berapa regangan normal ini? Besarnya adalah perubahan panjang yang terjadi dibagi dengan panjang benda mula-mula. Ya, dan berdasarkan hukum Hooke, antara tegangan yang terjadi dengan regangan yang terjadi itu sebanding. Ya, dan dihubungkan dengan sebuah konstanta. Ya, seperti waktu kita melakukan uji tarik, ya, melakukan uji tarik, hasilnya untuk di daerah linear elastis dengan habis itu yielding, kemudian plastis ya, ini daerah elastis ya. Ini adalah tegangan yang terjadi dan ini adalah sumbu regangan yang terjadi. Perbandingannya untuk di daerah elastis, ini antara tegangan bagi dengan regangan yang terjadi. Itu sama dengan modulus elastisitas dari bahan. Ya, nah inilah hasil jadi kesebandingan antara tegangan dengan regangan itu dihubungkan oleh sebuah konstanta yang namanya konstanta modulus elastisitas. Dan ini berlaku hanya pada daerah elastis ya. Perlu diingat, elastis. Jadi setelah elastis ini nggak berlaku lagi ya. Gitu ya. Dan kalau kita tahu bahwa tegangan adalah gaya pada batang prismatis tersebut, gaya dibagi dengan luas penampangnya. Ya toh? Sedangkan modulus elastisitas merupakan sebuah konstanta yang nilainya tergantung dari tiap bahan. Sedangkan regangan adalah perubahan panjang yang terjadi karena dalam mana sumbu X, delta X, bagi dengan panjang mula-mula. Jadi dapat kita simpulkan gaya yang terjadi pada sebuah batang prismatis itu sama dengan A
E per ya kali dengan delta L atau delta X ya. Kalau kita perhatikan pada kasus pegas tadi, persamaan pada pegas tadi adalah F sama dengan K kali delta X ya kan. Maka nilai K konstanta kekakuan kalau pada batang prismatis adalah hampir identik dengan konstanta kekakuan pada bekas, yaitu A E per L. Ya, ya kan? Pada bekas tadi delta X adalah UJ min UI. Ya, sama. Jadi persamaannya akan menjadi seperti ini. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Jadi dapat kita simpulkan pada elemen bar, single bar, bentuk umumnya dapat kita urai. Bentuk umum elemen bar secara konvensional dapat kita simpulkan seperti ini ya. Bila panjang batang barnya itu L, satu elemen itu L, nodal terdiri dari dua nodal yaitu I dan J. Deformasi yang terjadi sama seperti pada bekas, analogi pada bekas tadi. Penampangnya A, modulus E, pada nodal I akan ada internal force Fi dan ada displacement UI. Ada pada nodal J ada external force Fj dan displacement J ya. Pergangan yang terjadi ya sama, displacement sama. Maka materi kekakuan elemen bar ini dapat diturunkan dengan beberapa asumsi ya. Gaya dalam arah sumbu Y tidak ada kan, momen juga tidak ada, karena bebannya hanya beban aksial saja, maka tidak ada displacement dalam arah sumbu Y. Ya. Aduh, error. Ya. Ya. Maka dapat kita pilih tipe elemen yang cocok untuk elemen bar ini adalah elemen satu dimensi. Untuk pembahasan elemen satu dimensi, tipe elemennya kita pilih dua nodal, katakanlah gitu ya. Boleh juga tiga nodal, tapi kita pilih dua nodal seperti pada bekas tadi. Kemudian persamaan elemen, maka dapat kita uraikan kurang lebih seperti ini. Pada nodal satu akan ada gaya ini. Jadi sesuai hukum Newton pertama, jumlah gaya pada nodal I harus sama dengan 0. Itu sama dengan T ditambah Fi harus sama dengan 0. Jadi bentuknya ini sama seperti pada bekas tadi. Demikian pula pada nodal J. Ya. Sehingga persama dengan mempergunakan Pascal triangle untuk monomial dua dimensi, kita pilih perilaku bekasnya itu dalam berdeformasi hanya berdeformasi dalam arah sumbu X saja. Ya, maka merupakan dan bentuk deformasinya hanya linear. Jadi kita pilih sama seperti pada bekas tadi, persamaannya merupakan sebuah persamaan linear. Ya, U sama dengan A1 plus A2X. 1X A1. Kalau dalam bentuk matrik kita tulis seperti ini. Ya. Sehingga pada nodal I, X atau sama dengan X sama dengan 0, akan ketemu
AI itu sama dengan UI. Ada nodal J, saat X sama dengan L, maka UL sama dengan UI plus AJ kali L. Maka AJ adalah sama dengan UL min UI bagi L. Ini, ya. Sehingga bila kita substitusikan ke AI dan AC kita ganti, kita substitusi, untuk bersamaannya akan menjadi seperti ini. Dalam bentuk matrik dapat kita tulis bahwa ini satu min X per L merupakan shift function 1 dan X per L merupakan shift function C. Bentuknya kurang seperti ini. Pada nodal I, ini, sedangkan pada nodal C, ya, sama seperti pada bekas tadi. Kemudian karena hubungan antara tegangan dan tegangan. Tegangannya adalah perubahan dalam arah sumbu X, DU, deformasinya dalam X, bagi dengan DX. Karena deformasinya daerah elastis, maka deformasinya kecil sekali. Hingga DU per DX, tegangannya. Ya, UJ min UI per L. Sedangkan tegangan yang terjadi, ya, modulus elastisitas kali tegangannya ini. Sedangkan penurunan persamaan kekakuannya pada tiap-tiap elemen, ya ini, ya, T sama dengan persamaan ini, sama seperti pada pegas tadi, hanya K-nya adalah AE per L. AE per L. Pada I ada nodal J, bila kita susun dalam bentuk matriks, maka matriks kekakuan elemen batang bar adalah AE per L kali dengan 1 min 1 min 1 1. Untuk matriks ini, ya. Untuk umumnya seperti ini. F sama dengan K, atau kalau di buku logan tadi pakai D, ya, punya ganti D. Sampai sini, setelah ini ketemu, U bisa dicari, maka kita assembly dulu ya. Kalau seandainya batangnya itu ada lebih dari satu, disusun seri atau paralel, maka dapat kita tulis materi kekakuan globalnya mengikuti persamaan ini dan ini, dan setelah displacement bisa kita cari, maka parameter lain bisa kita hitung. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau ada yang belum jelas tentang batang bar, elemen batang bar? Bisa dipahami? Halo? Batang bar bisa dipahami? Iya Pak, masuk Pak. Bisa Pak, bisa dipahami. Itu ya. Kemudian ini terus batang bar tadi itu kan hanya ya, horizontal ini ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Ini terdiri batang bar, 3 buah batang bar. Batang pertama, batang kedua, batang ketiga. Pada kita kasih nodal 1, nodal 2, nodal 3, nodal 4. Pada nodal 2, kita kasih gaya eksternal 3000 pound. Pada nodal 1, 2, 3 tidak kita kasih gaya. Tetapi nodal 1 ini akan ada gaya reaksi, kan? Reaksi tumpuan. Nodal 4 juga ada reaksi tumpuan. Tapi pada nodal 1 dan nodal 4 tidak akan terjadi displacement. Mengapa? Karena strukturnya dijepit di sini. 4 juga dijepit. Jadi U1 sama dengan U4 sama dengan 0. Sedangkan U2 dan U3 ini ada nilainya. Ini kita cari berapa besarnya. Caranya cari dulu matrik kekakuan tiap-tiap elemen. Ya. Mungkin di contoh saya lebih ini ya, tadi ya.
properti dari elemen satu dan elemen 2 sama. E-nya sama, A-nya sama. Gaya pada 2, 15.000 Newton. Elemen 3, propertinya beda dengan satu dan 2. E-nya 1 kali 10 pangkat 11 Pascal, A-nya 12 kali 10 pangkat minus 4 Pascal. Maka berapa elemen, nah, kita elemen kekakuan tiap-tiap elemen, matrik kekakuannya, matrik kekakuan tiap-tiap elemen. Kita cari dulu. Karena elemen pertama dan 2 propertinya sama, maka matrik kekakuannya akan sama. AE per L. A1, E1 per L1. Sama dengan, dikalikan dengan 1 min 1, 1, 1. Temu ini. Kemudian pada elemen yang ketiga, batang bar yang ketiga, A3 kalikan dengan E3 bagi dengan L3 kalikan 1 min 1 min 1 temui. Kemudian matrik kekakuan globalnya keseluruhan dari batang ini berapa? Matrik kekakuan global adalah penjumlahan dari matrik-matrik tiap elemen ini. Ya. Mau tanya, Pak, Nah, silakan. itu pada poin global stiffness matrix itu kenapa kan itu menggunakan rumus AE per L-nya yang Pak, bukan yang total, Pak. Nah, itu Pak, 12 kali 10 pangkat min 4. Ini 12 kan? Ini kan 6 kali 2, 6 kali 2, 6 kali 2 kan 12. Iya, Pak. Kali 10 pangkat 8 ya. Bagi 0,6, nah, jadi 2 kan ya. 2 kali 10 pangkat 8. Ketemunya kan ini. Ini matrik Iya, Pak. kekakuan 1. Matrik kekakuan 3-nya Juga sama nilainya. 2 ya. Jadi global stiffness matriknya, oh iya ya, kenapa 12 kali 10 pangkat 4 kali 1 kali 10 pangkat 12. A-nya itu Iya, kan 0,6. K1 ditambah K2, nah, K1 ditambah K2 ditambah K3, kan ini, bentar, harusnya berapa ya? Sebentar. Apa aku salah ya? Nah, ini loh. K itu ya ini penjumlahan ini. Tiap-tiap elemen. K1 ketemu ini. 12, bentar. Aku salah ini kayaknya. Nah,
Aduh, salahnya di mana ya? Oh, kan hasilnya sama kan? Ini ya, ini K3, ini juga sama kan ya? Ini bukan pakai ini. Jadi ini tuh ini kan hasilnya memang 2 kali 10 pangkat 8. Ya, Ya, sedang. Pak. Nah, ininya kan, ini kan pada elemen 1. Ini kan elemen 1. Ya, kemudian ini elemen 2. Ya, ini yang elemen 3. Dijumlahkan kan, hasilnya sama. Ini bukan karena A1 ini seharusnya ini aja langsung dimasukinnya. Taruh sini. 2 kali 10 pangkat 8. Kali ini. Nanti hasilnya akan ketemu sama. Ya, F1, F2 kan 15.000. 1 kali U1, U1 sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0. Iya, U1 dan U4 0. Ya, jadi ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Ya, dan ini juga satu coret. Ya, jadi persamaannya akan menjadi F2, F3, F3-nya 0, tidak ada gaya pada 0 dan 3, 2 kali 10 pangkat 8, kali ini 2, ini 2, ini min 1, min 1. Kali ini. Sehingga bisa kita cari U2 dan U3. Ada lagi pertanyaan? Ini nilainya ini itu sama dengan ini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, paham ya. Belum. Ya, gaya reaksi pada 1,4 dengan Ini U mungkin, Pak, yang kayaknya ada yang salah, Pak. gimana? Itu U1, U2, U3, U4, U2 sama U3-nya itu salah ya, Pak? Yang kanan tadi, Pak? Atau emang gitu? Kok Ini kan nilainya 0,05 ya, Pak? kan hasil perhitungan sebelumnya tadi ketemu ini kan, U2-nya ketemu ini. Berarti harusnya 0,00005, bukan 0,005, Pak. 0 meter. 0,00. Oh ya ya. Soalnya saya nyari apa ngitung harusnya 0,00005. Ya, ya. Mungkin koreksinya. Boleh lah. Oke. Ya, oke. Gitu ya. Tapi konsepnya kan paham kan? Iya, Pak. Ah, Nah, sehingga gaya reaksi pada nodal 1 dan gaya reaksi pada nodal 4 bisa dihitung. Dan persamaan ini ya. Oke, jadi gayanya hanya berupa gaya aksial saja. Sekarang kalau gayanya yang sana, kiri kanan. Bagaimana? Gayanya di nodal 2 dan nodal 3. Pada nodal 2 arahnya ke kiri, dan nodal 3 arahnya ke kanan. Ya, itu latihannya ya. Ada pertanyaan tentang elemen bar?
Ini kalau di buku ini juga ada, ini mungkin lebih ada ya. Kalau aku tadi kan mungkin bisa jadi aku salah tulis. Ini di buku ini. Ini contoh di buku. Sama tuh, logikanya sama. Satuannya in dan po. Ya, ini bisa dipahami? Dua contoh ini, ya konsepnya seperti itu dulu. Ini tolong latihan yang itu tadi ya, dikerjakan nanti ditaruh di LMS, kemudian sebenarnya saya mau ini sudah pernah saya bahas belum ya sebelumnya? Batang bar. Aku lupa ya. Aku lupa dulu itu pertemuan sebelumnya itu sampai mana ya? Ya udahlah, anu aja dulu. Kita presensi dulu ya. Baik, Pak. Nah, tulis dulu. Baik, Pak. Absen. Mas karyawan. Oh iya, kurang satu kita ya. Nih, demo. Saya demokan. Muhammad Gufron Jayat hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Selanjutnya siapa ya? Hendri Tri Darusman, Hadir, Pak. M. Jainal Wafa, Hadir, Pak. hadir. Laik Firdaus hadir ya. Habib Muiz, Hadir, Baik, Pak. hadir. Junai Juniadi Dwi Handaka, Juniadi nggak ada ya. Alfon Pesito, Alfon ada. Morgan ada. Hamzah Al Farisi Hadir Pak, hadir. hadir. Angga Bastian hadir. Ilham Maulana Arfa hadir. Hadir, Pak. Ajeng hadir. Reza Abiwardani Sujatmoko Hadir, hadir. Pak. Nah ini yang Xiaomi 2307 itu apakah Juniadi Dwi Handaka? Halo? Juniadi ini mesinnya ya. Karena jumlahnya kan komplit ya. Oke, ada semua. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita perlu tambahan satu lagi, satu pertemuan lagi nanti ya. Kita akan dengan mudah-mudahan minggu besok bisa.
Kalau tambahan hari Minggu, keberatan enggak? Malam Minggu itu atau hari Minggunya? Bisa, Pak. Minggu ya. Malam Minggu Minggu saja, atau Pak. Minggu gitu ya. Usul Minggu. hari Minggu saja, Pak. Minggu. Hari Minggu, Pak. Jamnya jam berapa kira-kira bisanya? Pagi atau sore mungkin, Pak. Pagi atau sore? Tapi Kalau jangan pagi, terlalu kalau pagi jam berapa? jam Sore, 10 Pak. dan mungkin, Pak. Jam 10-an gitu ya. Nganggurnya saya menyesuaikan jadwal ada aja. Jam berapa kira-kira? Aduh, ini kok nggak mau tampil ya. Nah, mau tak demokan kalau ngitung pakai software. Ini kok nggak mau buka ya software. Tadi di kelas bisa ya. Kenapa sekarang nggak bisa? Hah? Bisa dilihat tampilan saya? Halo? Bisa, Pak. Nah, ini Bisa, Bisa, Pak. Pak. ya ini bagus ya. Salah satu software CAE, metode elemen hingga ya. Katakanlah kita kita punya batang bar tadi ya. Panjangnya kurang lebih 50 ya. Kemudian panjangnya 50, kemudian eh, modulus elastisitasnya katakanlah 210 pangkat 9. Poisson rasio 0,3. Batangnya bata bar. Luas penampangnya 1. Ya, seperti itu. Kemudian kita assembly.
Data yang kita ambil tegangan, regangan, displacement, gaya reaksi. Nah, itu aja ya. Katakanlah salah satu ujungnya kita jepit ya. Kemudian pada ujung yang lain kita kasih gaya, kita tarik ya. Katakanlah gaya tariknya 1000 Newton. Ya. Seperti itu. Kemudian kita diskretisasi panjangnya tadi 10 ya, atau 50 ya. Kita bagi menjadi 5 elemen ya. Atau 1 elemen, 5 elemen ya. Kita bikin menjadi 5 elemen. Ya. Kemudian kita matching. Tipe elemen yang kita gunakan bar ya, barang bar. Kemudian mesnya ini ya. Setelah kita mesh, coba kita cek, kita run. Kita cek apakah ada yang salah. Oke, tidak ada masalah. Kita running. Oke, sudah selesai, completed. Nah, ini hasilnya. Hasil perhitungan kita. Ya, batangnya tadi bulat. Ini tegangan yang terjadi akibat gaya itu 1000 Newton tadi. Kemudian karena luas areanya tadi 1, berarti 1000/1 Pascal ya. Gayanya semua itu sama. Tegangan yang terjadi sama. Sekarang displacement-nya yang terjadi berapa? Nah, ini displacement-nya. Ya. Ini kalau perhitungan dengan mempergunakan software ya. Kemudian berapa besarnya?
Katakanlah pada nodal. Pada nodal 11 ini, di ujungnya. Besarnya displacement yang terjadi adalah 2,4 kali 10 pangkat 7. Ya. Kemudian pada tumpuan, katakanlah pada nodal 1 di ujung kiri yang kita jepit, harusnya 0. Nah, 0 hasilnya. Ya. Ini kalau perhitungan dengan mempergunakan software. Pada nodal 1, berapa? Nodal 2, berapa besarnya? Nah, ini. Ya. Nodal 3. Ini hasil perhitungan kalau dengan mempergunakan software. Ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada komentar? Ya sudah, kalau memang tidak ada. Ini kelihatan kan apa yang saya lakukan tadi? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan